Sejumlah media internasional menyebut Iran menetapkan standar tinggi jika Amerika Serikat ingin mengakhiri perang. Iran mengajukan sejumlah syarat, di antaranya Iran menuntut penutupan semua pangkalan militer Amerika Serikat di Teluk. Iran juga menuntut ganti rugi finansial atas serangan terhadap wilayahnya. Selanjutnya, Iran meminta kendali penuh atas Selat Hormuz, termasuk memungut biaya dari kapal-kapal yang melintas serupa dengan terusan Suez di Mesir. Iran juga minta jaminan permusuhan tidak akan berlanjut. Israel harus mengakhiri serangan ke milisi Hizbullah di Lebanon, kemudian pencabutan semua sanksi terhadap Iran. Selanjutnya, Iran meminta untuk mempertahankan program nuklir tanpa negosiasi pembatasan. Sementara itu, Amerika Serikat dikabarkan telah mengajukan proposal ke Iran berisi 15 syarat untuk mengakhiri perang. 4 poin penting diantaranya. Amerika Serikat meminta Iran untuk menyerahkan seluruh uranium dan menghentikan program senjata nuklir. Amerika Serikat juga meminta Iran untuk membuka akses tanpa hambatan di Selat Hormuz. Amerika Serikat meminta Iran untuk menghentikan pengembangan rudal balistik, serta juga meminta Iran menghentikan dukungan terhadap Hizbullah dan juga Hamas. Guru Besar Hukum Internasional UI Hikmahanto Juwana menyebut jika negosiasi antara Amerika Serikat dengan Iran tidak ada titik temu, maka perang masih akan terus berlanjut. Dan berikut cuplikan dialog program iNewsroom bersama rekan kami, Davi Pratama. Sudah lihat apa yang dikendaki. Misalnya saja terkait dengan Selat Hormuz, Iran menghendaki bahwa dia memiliki kendali. Sementara kalau Amerika Serikat, ya mungkin Trump mengatakan kemarin itu harus kami Amerika Serikat dan Ayatollah yang bisa mengendalikan Selat Hormuz. Jadi bersama-sama begitu. Dan kemudian juga Iran minta adanya pengembalian dari kerugian yang sudah diderita akibat perang yang dimulai oleh Israel dan Amerika Serikat. Sementara Amerika Serikat mungkin tidak mau mengembalikan kompensasi, memberikan kompensasi terhadap perang yang dilakukan. Nah, biasanya dalam satu negosiasi memang awalnya itu masing-masing akan punya call yang sangat tinggi. Nah, tinggal sekarang Pakistan yang menjadi mediator itu apakah nanti bisa menurunkan keinginan dari masing-masing pihak. Jadi mungkin dari pihak Pakistan bertanya sama pihak Amerika, how low can you go? Seberapa rendah kamu bisa turun nih, sampai seberapa rendah? Sementara dari pihak Iran juga akan ditanya seperti itu. Sehingga sampai pada satu titik yang namanya kesepakatan. Nah, tapi kalau misalnya kesepakatan ini ternyata tidak ada titik temunya, ya berarti ya perang akan berlanjut, ya, tidak bisa kemudian dihentikan seperti itu. Oke, yang menarik bagaimana kemudian mengapa Israel ini tidak dilibatkan dalam dialog ini? Ya, yang jelas Iran sih tidak mau dan tidak akan menganggap bahwa Israel itu dalam proses perundingan ini. Ya, karena memang Iran mungkin saja bisa berunding dengan Amerika Serikat, tapi dia akan meneruskan serangan ke Israel. Mungkin, ya. Apalagi kalau misalnya tadi dari pemerintah Amerika minta agar Iran tidak lagi membiayai kelompok-kelompok yang selama ini menyerang Israel, ya. Mungkin Iran tidak mau, ya, dan dia ingin bahwa selama Israel masih menduduki Palestina, maka ya dia akan terus membantu Hamas, Hezbollah, dan kemudian Houthi untuk melakukan serangan ke Israel. Nah, ini memang
dilematis juga ya. Karena dari Iran tentu tidak mau misalnya Israel punya senjata nuklir tapi Iran tidak memiliki senjata nuklir. Pertanyaannya kan, apa dasar dari Israel memiliki senjata nuklir tersebut? Karena ada perjanjian internasional namanya Non-Proliferation Treaty, itu hanya ada 5 negara yang boleh memiliki senjata nuklir, yaitu yang anggota Dewan Keamanan PBB. Nah, selebihnya sebenarnya tidak boleh, ilegal. Nah, Israel dia punya. Nah, dasarnya apa? Sementara Amerika Serikat minta supaya Iran tidak memiliki senjata nuklir. Walaupun dalam negosiasi sebelum terjadinya perang, Iran sudah mengatakan, oke, saya tidak akan mempunyai senjata nuklir dan tidak mau melakukan pengayaan uranium. Ya, tapi yang diminta adalah nuklir untuk tujuan-tujuan damai. Ya, harusnya kan boleh untuk pembangkit listrik mungkin dan lain sebagainya, karena ada kebutuhan untuk itu. Nah, ini yang terus kemudian mungkin sekarang ini Iran akan mengatakan, oke, saya nggak boleh punya senjata nuklir, ya, meskipun Israel akan punya senjata nuklir, tapi saya mau punya nuklir untuk tujuan-tujuan damai. Dan itu banyak negara sudah melakukan ya, seperti Jepang dan sebagainya. Tuntutan kedua negara ini kan sangat bertentangan, artinya paradoks. Sejauh mana Pakistan bisa memainkan perannya sebagai mediator, Prof? Ya, ini yang saya dengar, Pakistan katanya ada seorang jenderal yang cukup tinggi yang mengontak Presiden Trump, berbicara sudah panjang beberapa jam lah untuk mengkonkretkan apa yang diminta oleh Amerika Serikat. Sementara dari pihak Pakistan yang berkomunikasi dengan Iran itu adalah Perdana Menterinya, dan juga sudah berbicara, meskipun tadi kita dengar bahwa dari juru bicara dari militer Iran mengatakan bahwa tidak akan ada negosiasi. Jadi memang seringkali seperti ini, jadi apa yang muncul di depan kamera akan berbeda dengan apa yang terjadi di belakang kamera, begitu ya. Nah, ini tetap akan ada perundingan, ya kita semua dunia berharap bahwa ini akan segera selesai. Dan Amerika Serikat kan sudah mengatakan bahwa dia memenangkan perang ini, meskipun dalam kenyataannya tidak seperti itu. Sebagaimana yang disebut oleh Trump, ada 2 media massa di Amerika Serikat, dan itu dianggap sebagai memberitakan berita palsu, fake news gitu ya. Nah, padahal mungkin kenyataannya memang Amerika Serikat misalnya kapal induknya USS Gerald Ford itu harus sudah mundur karena ada kerusakan dan lain sebagainya. Dan mungkin rudal-rudal Amerika Serikat yang ada di pangkalan-pangkalan militer Amerika Serikat sudah mulai menipis, dan kemudian juga dari Israel juga menipis. Nah, kita tidak tahu bagaimana kondisi di Iran ya, dengan drone dan rudal-rudalnya, apakah juga menipis atau mereka masih mempunyai berbagai senjata itu, sehingga dengan percaya diri mengatakan bahwa tidak akan ada kata negosiasi.